Udah ya, nggak apa-apa. Nyusun rencana operasi. Ya, benar. Izin, izin Pak, di operasi itu kan ada tusinya yang paling panjang sendiri ya? Di operasi itu, seksi operasi itu tusinya yang paling panjang sendiri kan ya? Yang pertama ada investigator keselamatan pelayaran, itu berarti kan untuk penyidik ya Pak ya? Ya, benar. Nah, penata keselamatan pelayaran itu udah di kalau di uraian sih bisa kelihatan jelas ya Pak ya. Nah, ini untuk investigator keselamatan pelayaran halaman 978 Pak. Oh, pertama penata dulu deh. Penata keselamatan pelayaran. Ini dari organisasi tata kerja dari PM Otakkernya Pangkalan. Ini kita pecah-pecah disesuaikan dengan pendidikan dan diklat yang telah disusun oleh bagian SDM. Nah, yang pertama penata keselamatan pelayaran itu untuk pengawasan dan penertiban salvage dan PBA, penyelaman, instalasi, dan eksplorasi. Itu untuk penata keselamatan pelayaran. Ini grade-nya 7. Terus yang kemudian investigator ya Pak, yang bawahnya ya. Investigator atasnya ya. Investigator bawahnya. Nah, itu investigator untuk penyidikan pelayaran, tindak pidana pelayaran. Ini juga grade 7. Ya. Terus sisanya ada Pengelola layanan. pengawas penanggulangan musibah dan SAR. Ya, pengelola Penata. layanan operasional. Pengelola layanan operasional itu grade 6 karena kita harus ada grade 7, 6, 5. Ya. Tapi dari sebelumnya itu dia masuknya ke sini Pak, yang itu. Yang grade 7 itu yang menyinggung antara uraian kegiatan PM73 Pak. Lebih kecondong ke jabatan ini Pak, layanan operasional ini. Seperti ini kan ada menyusun perencanaan yang tadi ya, terkait rencana dan program evaluasi pelaksanaan operasi gitu. Sementara di jabatan yang memang kemarin kan kita mau masuk ke penata keselamatan pelayaran ya, biar grade-nya 7. Tapi di jabatan ini dia hanya paling banyak ini ya, menyangkut tentang survei, pekerjaan bawah air, penyelaman, instalasi, eksplorasi, dan eksploitasi bangunan di atas air. Uraiannya tidak ini kan awas kita gitu juga tidak hanya tidak memang itu sebenarnya Pak jabatan sudah dan apa lagi maka kita bisa memberi mereka jabatan pada pelayaran dengan menyampingkan jabatan pada KM 140. Sama lagi, ternyata ini nama 7 juga nih. Itu yang investigasi bilang 7 kan ya. Yang 6 itu adalah pengelolaan Layanan operasional. Jadi Pengelola layanan operasional. sehingga di seksi operasi itu ada 2 yang grade 7 ya. Investigator sama penata ini. Ini apa? Sama pengawas penanggulangan besar. Nah, semoga 3 itu satu ya. Betul ya? Ya. Dulu 3 jabatan besar toh.
Ya, jabatan itu 4 jabatan, Pak. Ya, semuanya itu bisa. Semuanya itu juga jabatan. Bisa, penyidik, administrasi, dan penyusun. Ya, jadi kalau dikoreksi, kalau di kami, kenapa jadi akhirnya 3 gitu ya? Tadi nanti udah nyampaikan. Kalau dari kata kerjanya menginventarisir, mengumpulkan, memilah, mempelajari, itu ngambil dari kamusnya BKN. Jadi ketika nama jabatannya investigator, maka kata kerjanya itu. Nah itu pula kami memilah fungsi yang ada di seksi operasi. Muncullah 3 nama jabatan besar, 3 fungsi besar. Sisar sama sisal sendiri, sisar apa? Sisar sama penanggulangan pencemaran, penegakan hukum. Satu lagi apa sih Mas? Yang penata keselamatan apa? Penata keselamatan udah Salpit, sorry. Penata keselamatan udah Salpit. Lalu yang investigator penegakan hukum. Lalu yang investigator larinya ke penegak hukum, ke PPNS, penata keselamatan larinya ke betul kan ya? Lalu yang pengawas penanggulangan pencemaran itu larinya ke penanggulangan pencemaran dan SAR. Kenapa jadi 3 kan gitu kan pertanyaannya? Kenapa nggak disatuin kan ya? Karena kebetulan di kantor pusat tetap EYL itu 3 item. Jadi di sana ada 3 jabatan tuh dengan tiga rumpun besar ini. Maka teman-teman kebetulan ngerjain 3 rumpun ini ada 3 rumpun ini teman-teman kerjain gitu ya. Maka mau nggak mau terkonversi menjadi 3 nama jabatan gitu loh. Makanya sebenarnya kalau saya sih dari awal kalau nggak ada ego per subdit, Salvit sama penanggulangan pencemaran itu satu rumah itu. Ya gitu susahnya. Akhirnya begitu turun ke UPT jadi banyak kali. Padahal itu juga ya teman-teman kerjain kan ya. SAR kan ya. Iya. Iya. Sebut namanya nggak enak. Karena di pusat tuh ada rumah, nangkap gak sih? Kayak punya rumah sendiri. Jadi kalau di pusat itu seolah-olah rumahnya ada 10, karena per seksi-seksi gitu kan ya. Padahal 10 rumah ini di UPT itu kamar-kamar tok. Yang rumahnya 1. Nah jadi kalau ditanya solusinya, kalau kami melihat yang pertama, teman-teman boleh pakai jabatan itu. Tapi penyesuaian tugas dan fungsinya, ya nggak usah terpaku ke sini lah. Karena nanti kalau terpaku ke sini, ya sorry banget ya. Si apa peranata apa tadi yang investigator kalau nggak ada di sini terus mau ngapain? Baca buku aja kan nggak gitu juga kan ya. Nah, jadi kalau boleh lebih fleksibel lah sepanjang pendidikan masuk kelas jabatan kita 7 gitu ya. Teman-teman boleh sekarang di investigator nama jabatannya tapi manakala ada kegiatan apa namanya? Misalnya ada kegiatan SAR yang memang kita punya keterampilan juga ya nggak salah juga kita dilakukan di situ. Tapi jangan mengkotakkan diri kita seolah-olah ketika nama jabatan kami ini kami nggak boleh ngerjain itu gitu loh. Ya kalau gitu ya nggak kurang tepat juga lah. Gitu kan dia filosofinya betul kan ya? Di pusat kotaknya terlalu tegas, jadi kotak itu dimasukin ke UPT jadinya gini betul nggak sih Ti? Ya, iya sih Pak. Kebetulan sebenarnya kalau dari Menpan itu pengennya simplifikasi jabatan. Tapi ya karena ada egosentris masing-masing yang sulit kami pecahkan juga, yang kalau kami keras juga malah makin keras. Jadi ya seperti ini jadinya Pak. Tapi kalau tadi mengenai operasi tadi masuknya di investigator sih Pak. Rencana dan program evaluasi pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan karena satu kalimat. Tapi dalam pelaksanaannya tidak di investigator atau gimana? Ya, karena kan kalau di Oktaker, di organisasi tata kerja pangkalan, itu operasi ini ada satu kalimat penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan operasi penegakan peraturan perundang-undang di bidang pelayaran, penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran, itu yang mengampu adalah investigator keselamatan pelayaran. Tetap grade 7. Selama ini
PPNS bukan yang mengerjakan? PPNS kan ya? Berarti rencana, berarti masuk ya Pak ya? Rencana dan program, terus evaluasi pelaksanaan operasi adalah di investigator keselamatan pelayaran. Ini grade 7-nya. Iya, itu enggak apa-apa juga ya Pak ya? Jangan sih, Jangan. jangan. Saya ini, kalau boleh jabatan ini diampu lah. Tapi nanti tugas kepala seksi mengorkestrasi. Jadi kan kalau simpelnya itu kan kepala seksi satu nih. Lalu si kepala seksi ini kan punya, kita bilang di pekerjaan 3 kan ya. Satu untuk si investigator, betul ya. Satu untuk si penata keselamatan. Satu lagi apa nih? Satu pengawas penanggulangan kebakaran. Nah, 3 ini kan menjadi rumpun pekerjaannya si kepala seksi. Itulah yang kalau menurut kami di orkestrasi. Ya peran pimpinan ya sekarang nama jabatan A, B, T diampu sama si A dan B dan C itu, tapi dalam pelaksanaannya boleh untuk saling apa ya? Tolong. Iya, saling inilah, saling backup itu. Itu filosofinya. Memang kalau ke depan ya sebenarnya ya nggak terlalu bisa dalam satu seksi itu kita rumpunkan jadi 3 jabatan sih sebenarnya. Nah, ya? Kalau kita ambil contoh misalnya ya, kalau ini kan ini contoh yang tadi ada permasalahan yang muncul karena seseorang itu seolah-olah kepala seksi, padahal nggak ada juga kepala seksinya. Dia harus punya tanda kutip ya kaki tangan di bawahnya. Jadi kalau aku kepala seksi A, maka harus ada pelaksana A gitu Pak. Muncullah ini kan ini kan muncul nama-nama institusi tertentu jadi kantor pusat. Padahal kalau kita ambil contoh kayak teman-teman di kapal, kata penilik kelautan itu mewakili direkturnya loh itu. Bakal nyebrang ke KPLB, betul kan ya? Karena dia merumpulkan. Nah, dalam pekerjaannya ini dengan satu jabatan yang satu mewakili semua, tadi ya satu mewakili semua, tapi dalam pelaksanaannya kita boleh berprofesi, kita punya keahlian tertentu. Bukan karena penilik kelautan jadi kita boleh boleh daftar, boleh periksa kapal, boleh ini enggak. Waktu kita melakukan suatu kegiatan sertifikasi untuk keselamatan kita jadi merin. Waktu kita mau daftar kapal, kita bilang menjadi pejabat pendaftar dan seterusnya. Jadi ada biar teman-teman tahu ya, ada juga pemahaman yang di kantor pusat sendiri dan kebetulan KPLP yang paling rajin belanja nama jabatan. Di Telala hanya penilik lalu lintas dan angkutan laut. Kepelabuhanan 2, penilik kepelabuhanan sama pengawas pemanduan. Di Kapal 3, penilik kelautan, auditor SM Code, ahli ukur. KPLP coba dihitung berapa banyak. Karena itu tangkap ya. Jadi kami nggak tahu ya ini kalau di kami karena petanya udah dibuat, teman-teman yang kan ada spesialisasi pendidikannya ya. Kalau masuk diplot lagu sesuai nama jabatan. Jadi nanti kalau kepala seksi ya misalnya si investigator dia punya kekhususan sendiri lah ya. Ya teman-teman ada yang pendidik, sarjana hukum dan seterusnya. Lalu nanti ada yang penata keselamatan dia punya kekhususan di sini. Tapi dalam pelaksanaan tugasnya boleh saling backup gitu. Nanti kalau ada evaluasi lagi kita akan simplifikasi lah kalau dari masukan teman-teman karena akhirnya terlalu banyak nama jabatan yang nggak perlu dikontakin terlalu kontak gitu. Dia kasihan ini sorry kita ngomong. Iya. Kasihan itu kasih sebab. Kasihan yang itu. Bu. Jadi kalau saya tanggap dari penyampaian Pak Fitri itu khususnya kami di seksi operasi ya Pak gitu kan. Seksi operasi memang dulu sebelumnya dengan aturan kami itu banyak beberapa jabatan pekerjaan ya gitu Pak. Tadi kalau saya lihat karena pada perampingan jadi 3 jabatan yang diketujuh ya. Tapi memang kalau saya lihat memang digabung antara penyusun dan penyidik yang gitu kan. Terus yang pengumpulan semua masuk situ. Berarti secara tidak langsung bagi teman-teman yang penyusunan rencana operasi, memang di investigator masuk ke dalam melakukan rencana penyusunan operasi sama mengevaluasi hasil operasi juga ya di situ ya. Ada mengevaluasi hasil operasi itu. Berarti
Untuk grade 7 ya mungkin bisa tergabung juga walaupun nanti slot pekerjaannya berdasarkan apa kolom pekerjaan ada di situ ya Pak ya gitu kan yang menyusun di situ ya kan. Tadi juga saya lihat karena di ramping kalau saya baca satu persatu memang di ramping dia yang tadi dari banyak jadi dibikin satu kolom tapi mencakup beberapa pekerjaan gitu Pak ya. Memang di sini agak sedikit bingung Pak karena kalau tidak kita disosialisasikan kita agak bingung gitu kan sebenarnya karena di OPS itu ada perwira persenjataan, ada AIS gitu ya kan. Nah, itu mungkin yang memang tidak masuk tadi saya sampaikan sama dari AIS kayaknya masuk di penata keselamatan pelayaran karena bisa memasuk dalam menginput masa data-data informasi terkait keselamatan pelayaran. Itu aja sih Pak. Mungkin kita memang perlu apa ya perlu ini lagi Pak ya menyesuaikan lagi dengan kondisi peta jabatan yang baru. Terkait ini juga Pak, tadi masalah kelas jabatan. Tadi kan kalau saya perhatikan lebih ke pendidikan ya gitu untuk masalah grade gitu ya kan, baik 6, 7, 8. Nah, bagaimana dengan teman-teman kami yang terutama di atas kapal Pak gitu kan. Di atas kapal ini kan dengan jabatan perwira mungkin ada yang mungkin ijazah umumnya masih SMA gitu kan atau D3. Tapi secara ijazah kompetensi dia sudah S1 gitu kan, ANT2 gitu kan. Nah, bagaimana Pak menyikapi untuk terutama di teman-teman kami yang di ABK kapal. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Jadi yang pertama tadi mungkin biar clear ya, eh terkait dengan perampingan dari 4 jabatan jadi 3 kan itu ya yang dioperasi. Mungkin setelah ini teman-teman coba dipetakan kembali ya Bu ya. Jalan semula yang 4 itu apa, pengampunya berapa, orang-orang yang menduduki itu kualifikasinya apa, lalu dimasukin yang ketiga itu akan seperti apa. Ya, karena tadi kami sampaikan yang pertama, nama jabatan di sini kalau dilihat objek pekerjaannya itu tupoksi. Jadi kami nggak mengotak-ngotakan ini lagi, tapi pendekatannya adalah tupoksi. Sehingga tadi kalau disampaikan misalnya lah yang tadi yang pertama kali dinas polisi. Kalau kita sebutkan ada dinas polisi, sebenarnya tupoksi dia itu gitu ya. Kalau dipakai PM 119 dia ngerjain yang mana sih? Ada nggak? Harusnya ada lah ya. Harusnya ada. Nah, ketika ada, nanti tinggal dilihat di sini nih. Objek pekerjaan mana yang dikerjakan dari PM 119 pasti ada di sini. Itu yang pertama. Jadi tolong nanti teman-teman bisa memetakan nama jabatan semula, lalu nama jabatan yang baru dikonversi. Nanti kita lihat gapnya kalau ada masalah nanti disampaikan ya, biar clear. Lalu yang kedua masalah ijazah. Nanti kalau harusnya wak kapal udah nggak ada isu ya. Ini udah tahun ke terakhir 2013 ya Ti? 2000 berapa sih terakhir tadi yang PM itu? 119 tahun berapa Ti? Enggak lah, enggak. Hah? 119 2021 ya? 2021 Pak. 2021 ya? Nah ini udah tahun ketiga. Seharusnya nggak ada isu ya. Seharusnya nggak ada isu. Nanti mohon direkap kembali Bu. Saya nggak tahu kalau ini kembali kami sampaikan ya. Waktu kalau dari KPLP itu yang hadir Mas Aji. Ya. Waktu kita meminta kelas jabatan ini ke apa Kementerian Pan-RB, kita pasti bilang semua sudah sesuai. Sekolahnya S1, S1-nya pun ini, nggak boleh S1-nya itu gitu ya. Lalu syarat keterampilan kaliannya panjang, bahkan Mas Haji nggak mau ditawar nih, karena kementerian lain pakai ini juga nih. Kementerian lain juga pakai itu nih, jadi jangan pikir KKP bikin apa sendiri, nggak gitu ya. Walaupun kemarin agak nawar juga, ada apa namanya istilahnya? Afirmasi ya istilahnya, diberikan ini. Tapi intinya mereka pakai ini. Nah jangan sampai kita ternyata masih sama juga gitu loh. Kita meyakinkan Kementerian Pan-RB dengan berapi-api, semua terpenuhi, ternyata pas dilihat masih banyak yang nggak terpenuhi. Mudah-mudahan nggak banyak lah. Jadi minta tolong direkap lagi supaya saya nggak tahu ini berproses apa enggak ya. Eh, Perhubungan itu diminta khususnya perhubungan laut sebagai apa inisiator JF awak kapal. Jadi harusnya perhubungan laut menjadi pembina nanti semua awak kapal negara ya.
di Republik ini. Dengan segala macam requirement-nya, itulah yang hebat banget itu ya, yang katanya kalau sekolah di sekolah pelayaran itu dia banding ada apa kemarin itu BST, FF, ANF, apalah. Itu pasti kalau sekolah di Inkapit enggak gitu loh. Tapi kita bilang harus gitu loh. Nah, jangan sampai ternyata pas dilihat ke kita banyak juga lobong-lobongnya. Jadi minta tolong ini nanti di-keep dulu, tapi kami minta datanya Bu ya. Ya, kalau kita mau lakukan penyesuaian harusnya nggak banyak lah. Nanti terevaluasi lagi kelas jabatan si apa namanya? Awak kapal. Bahkan kemarin awak kapal kelas 2 juga 13 kan ya. Itu juga jadi pertanyaan, kelas 1 13, kelas 2 13, walaupun memang angkanya masuk di range yang 13 waktu dihitung. Jadi kan dia misalnya 4.000 sampai 6.000 itu 13. Dia masih kena di 4.001 sama 5.000 sekian gitu loh. Nah, ya, kita coba pertahankan walaupun pengampu kelas 2 kan nggak terlalu banyak. Cuman coba dipertahankan dan itu berhasil. Tapi sekarang jangan sampai waktu dicek kita minta afirmasi lagi nih. Pak, scan awak belum belum udah S1 tapi bukan S1 yang dimaksud gitu loh. Masih D3 dan seterusnya. Ya nanti direkap lah oleh Bu KTU kami, karena nanti mungkin akan sama dengan navigasi juga. Navigasi kemarin janji juga katanya udah terpenuhi. Udah memenuhi syarat. Itu mungkin penjelasannya. Mungkin yang via Zoom boleh lah, teman-teman yuk. Ada yang mau diklarifikasi Bapak Ibu yang via Zoom? Selamat siang Pak Peter, izin Eko dari Siapa Eko? Alugara. Eko dari Alugara Pak, izin. Masuk Pak Eko. Bikinlah kameranya, kan udah pakai itu kan ya? Pakai satelit kan teman-teman ya? Starlink kan loh. Ayo, Nah, ganteng Pak Eko kelihatannya Pak. Siap Pak jangan tidak. Peter. Siap Pak Peter. Eh mau menanyakan masalah PM 140 pasal 4 ayat 2 tentang peta jabatan yang di situ menyebutkan untuk kelas jabatan di mana dia harus mempunyai sertifikasi. Apabila di situ dia belum punya sertifikasi, diberi kesempatan selama 8 tahun untuk bisa mengambil sertifikasi tersebut. Di tempat kita nih ada nih anggota kita, memang dia udah lama dan dia paham betul dengan tugas yang tanggung jawab yang dia emban selama ini. Apakah bisa diberi kesempatan untuk 8 tahun dia mengambil sertifikat yang ada? Kemudian yang kedua, untuk batasan usia dalam pengambil ijazah S1, S2 ataupun S3. Demikian Pak. Terima kasih. Izin Pak Eko ya, saya Rati izin menjawab nanti biar ditambahkan oleh Pak Peter. Pak, kalau untuk 8 tahun ini itu kan ada di PM 1 tahun 2024 tentang kelas jabatan bahwa diberikan waktu 8 tahun untuk menyamai untuk diklat dan pendidikannya, sehingga itu PM keluar pada Januari 2023 dan sekarang udah mau ke 2024 ya Pak ya, dan sekarang mau ke 2025 jadi tinggal 7 tahun. Nah, untuk yang belum memiliki sertifikat yang sesuai dan juga belum memiliki pendidikan yang sesuai, diberikan waktu 8 tahun untuk menyesuaikannya dengan kelas jabatan, diberikan kelas jabatan dengan jabatan yang sebelumnya. Seperti itu, tapi dengan komitmen bahwa 8 tahun itu si pengampu harus menyesuaikan untuk pendidikan dan juga diklatnya disesuaikan. Setelah itu ya akan diturunkan. Komitmennya seperti itu, Bapak. Terima kasih Bu. Ya, izin Pak, kalau untuk batas usia, kalau untuk berarti 51 ya, kalau 51 mungkin kan 7 tahun lagi sudah tidak berlaku ya, sudah izin sudah pensiun, jadi ya kalau untuk batas usianya 51 ya dinikmati dulu 7 tahunnya Pak, seperti itu. Kalau disemangati untuk sekolah kembali, untuk 51 ke bawah. Siap, terima kasih Bu atas pencerahannya. Selamat siang, sehat selalu, Ya, mungkin sukses.
Menambahkan ini Pak Eko, saya pikir saya minta rekapnya dulu ya Bu ya. Berapa banyak teman-teman yang khususnya awak kapal yang kualifikasinya nggak masuk. Memang pasal 4 itu benar diberikan ruang gitu ya. Tapi catatannya tadi awak kapal ini dari tahun 2000 berapa? Benernya 2000 berapa sih? Awal kapal terakhir 2000. Kelas jabatannya dari tahun berapa, Ti? Awak kapal tuh dari 2015 loh. Zamannya Pak Jonan ini kan naik. Tapi dengan segala macam requirement-nya, persyaratannya. Nah, ini kita 10 tahun tetap tetap apa namanya? Tetap minta afirmasi gitu apa pengecualian ini dengan 8 tahun itu mungkin harus dilihat kembali ya. Kami cuma takut nanti Kementerian Pan-RB yang menyatakan bahwa kitanya nggak apa ya antara data yang disampaikan sama realitanya itu nggak sesuai. Jadi gini, Pak Eko ini kebetulan ada Bu KTU. Nanti bareng ya, direkap ya Pak. Kita rekap dulu ya. Karena apa namanya? Tadi kami sampaikan berkali-kali teman-teman KPLP menyampaikan bahwa kita udah semua yang di atas kapal itu memenuhi persyaratan. Navigasi ada beberapa ya, walaupun nggak banyak. Jadi waktu KKP mau minta, mereka mau pakai kapal kelas 1, sekolahnya harus gini. Sampai kenceng banget, Pak. Nah, tapi untuk CPNS ini memang KKP dikasih afirmasi istilahnya, kemarin itu ya, dikasih afirmasi. Nah, jadi ini minta tolong, saya pikir ini kan untuk konsumsi kita kok. Kalau di kami melihatnya gini, nanti minta rekapnya. Lalu 8 tahun itu harapannya bagian SDM itu punya apalagi yang keterampilan atau kalian ya. 8 tahun itu sebenarnya proyeknya, tugasnya bagian SDM untuk memenuhi. Jangan lagi ketemu kita 8 tahun atau 7 tahun ke depan, sama aja kelakuan kita gitu loh. Sama aja terus minta, oh ini nggak memenuhi, ini nggak memenuhi gitu loh. Tapi kelas jabatannya harus terpenuhi gitu. Nah jadi minta tolong nanti direkap. Nah direkap, ini akan muncul sih pasti di hari Kamis. Saya pikir ini menjadi target yang harus diselesaikan oleh bagian SDM. Saya nggak tahu apakah si 7 tahun itu menjadi targetnya atau bisa dipercepat gitu. Jadi itu Pak Eko karena nanti hasil diskusi yang seterusnya gini yang akan terus ini kan kewenangannya nanti di bagian SDM kan yang bikin SK-nya ya. Nah kalau mereka komitmen tadi yang bilang Rati ini sekian tahun harus terpenuhi ya. Harusnya dari bagian juga bisa nyiapin apa memfasilitasi juga walaupun mungkin nggak semua gitu loh. Oke ya Pak Eko ya. Itu masih di Siapa? iya, kacamatanya diturunin biar jangan jadi kaca kening kalau gitu nanti. Lupa, Pak. Sebagai informasi saja Pak, kami persis di kan hari apa ya? Hari Selasa ya. Kapan sih Kak? Hari Kamis ya? Kamis minggu kemarin kami mengundang Direktur KPLP. Dalam hal ini yang narasumber adalah Mas Aji. Nah Mas Aji itu kita minta penjelasan terkait dengan SK Dirjen KP 50 tahun 2023. Di sana memang sudah dijelaskan tentang pengawakan kapal. Misalnya kapal kelas 1, nakodanya harus apa segala macam. Nah itu sedang proses, sedang kami perbaiki. Nah dalam 1 tahun belakangan ini 2024 ini kami sudah ada beberapa teman yang sudah bersekolah seperti itu supaya mereka bisa menduduki jabatan yang saat ini mereka tempati seperti itu. Nah itu sih jadi perlahan Pak memang. Jadi memang sudah kami usulkan juga ke SDM pusat untuk ikut kegiatan diklat-diklat itu gitu. Iya iya Saya ingat dulu sudah. waktu Pak Vero kan misalnya PSG itu harus INT1 kan ya. Beliau yang apa istilahnya membuka jalan gimana akhirnya STP itu membuka beberapa sekolah gitu kan ya untuk itu gitu. Saya pikir ada jalan keluar sebenarnya jangan dikasihan juga sih kalau orang perorangan disuruh sekolah suruh nyari turun dari kapal itu kayaknya kan nggak ini juga padahal anggaran kita ada untuk itu. Ini kan sekarang teman-teman misalnya kan kenceng juga ya kerjasama sama BP3IP misalnya ya. Entah gimana caranya ya disuruh aja sana. Jadi nggak terus kita excuse. Pak ini kurang Pak. Udah mau 10 tahun tetap aja awaknya nggak apa namanya. Ya tapi dengan catatan gini, jangan udah dapat sertifikatnya tetap dimerin gitu loh. Nah ini kan harus dikunci ya. Apa? Saya tahu lah teman-teman ya. Nanti udah sekolah ikut diklat merin dia di kapal minta
geser gitu ya. Ya kalau gitu habis gitu. Iya. Nah, ini yang ya saya pikir bukan kita menghalangi orang berkarir ya, tapi kebutuhan untuk di satu organisasi juga harus dipikiri. Kalau enggak nanti milih-milih orang semuanya. Itu sih Bu. Jadi kalau boleh di list mana yang minus kitanya. Nanti kalau ya kami coba minta datanya kami sampaikan ke bagian STM. Yuk dicari solusinya lah. Besok lusa temuan-temuan gitu loh. Malu kita malu kenceng-kenceng tapi ternyata pas dicek ya ketemu juga gitu loh temuannya. Itu sih saran kami. Baik. Ya, Cek, cek. Ya, izin menambahkan Pak, memang dari hasil kemarin kita membahas dari Direktorat KPLP itu dia menekankan tahun 2025 harus sesuai dengan SK Dirjen tentang pengawakan Pak. Kalau kita dari KM 140 dia memberikan waktu 8 tahun Pak. Nah, sementara untuk SK Dirjen tahun depan udah harus dilaksanakan. Nah, kalaupun kita mau memaksakan Pak, itu terkaitnya nanti di SDM itu tentang SK Jagung Pak. Nah, kita udah setahun ini mengalami itu, Pak. Banyak kali terkendala tentang SK Jafung. Kita memaksakan dengan di SK Dirjen itu, SK Jafung pegawai tersebut nggak keluar. Saat pengusulan kenaikan pangkat ataupun pensiun, kita terkendala di situ, Pak. Karena nggak ada SK Jafung, Pak. Nah, jadi jangan sampai ini adik-adik kapal kan mikirnya kita makin 140 nih, Pak, 8 tahun nih. Jadi mereka masih ini. Nah, sementara kemarin hasil keputusannya 2025 harus memakai itu, Pak, izin menembakkan. Karir suruh sekolah gitu nggak berat sih sebenarnya. Kalau saya tinggal kerja sama BP3IP berapa satu orang. Ya kan BLU juga kan sana ya. Uangnya dibayar kok ke negara gitu loh. Diomongin. Jadi nggak berulang gitu sih nggak tahu sih saya nggak tahu apa memang sesusah itu gitu ya. Padahal kalau di universitas umum kan Trisakti itu kan banyak ya setiap tahun ya. Apalah gitu-gitu kan banyak ya. Nah, bisa nggak sih kalau misalnya dengan SK Dirjen ada gap teman-teman KPLP kerja sama bagian SDM, tak dari manapun anggarannya, terus menyekolahkan teman-teman ini. Jadi tadi kalau kembali ke tadi ke yang target tadi Bu ya, kan sebenarnya udah ketahuan ya kalau kita bicara tentang misalnya di TU misalnya peningkatan kualitas SDM. Apa indikatornya? Ya tadi untuk jabatan ini harus sekolahnya ini. Sementara kita masih itu gitu kan ya. Nah, gap ini mungkin bisa jadi kinerjanya Bu KTU. Dianggarin terus orang nih nggak ada cerita sekolah ya gitu loh. Akhir tahun kan terukur ya. Orang yang sudah diklat memenuhi dengan standar jadi sekian sekian persen. Syukur-syukur udah 100%. Saya nggak tahu. Sebenarnya kalau semua bisa gitu, ya kerja kita selesai, outcome-nya jelas gitu ya. Si permen apa peta jabatan terpenuhi, ada orang yang ngampu sesuai dengan Permenpan, pendidikannya sesuai gitu loh. Mungkin ya, saya nggak tahu nih ngarang aja sih. Coba deh Bu, ya kan gapnya dibuat, terus komunikasi sama KPLP sama bagian SDM ini mau pakai anggaran siapa nih gitu loh. Kerjasama sama BP3IP atau apalah sekolah perhubungan. Udah suruh masuk asrama semua. Kalau dia yang bersangkutan nggak mau, jadi jangan salahkan kalau dipindahkan apa namanya jabatannya. Karena jangan sampai besok lusa mau minta jabatan apa JF-nya nggak bisa kan ya? Karena nggak memenuhi syarat kan? Bagian SDM nggak bakal tanda tanganin SK itu. Apanya? Ya, kalau saya sih itu nggak tahu. Saya nggak tahu ya apa di teman-teman SDM. Maksudnya gini, saya berharap saya paham sih Bu. BP2TL itu kadang-kadang ngobrol, tapi ngobrol bagi yang ngerti gitu ya. Ya ada yang orang satu orang diklatnya sabrek-abrek gitu ya. Ada yang satu orang nggak pernah diklat kan ada aja ya. Nah maksud saya ini kan ketika Ibu menganalisa ada gap, kan gap ini harus dipenuhi ya. Ya nggak tahu melalui direktorat atau melalui bagian SDM dikasih tahu nih targetnya dari awak kapal 1.000 misalnya ya 100 harus begini. Ya ini diprioritasin gitu loh. Jadi ini agak ngawur sedikit ya, ngawur ya. Saya dulu pernah ikut diklat pendaftaran, padahal saya KPLP. Kenapa diterima? Karena nggak ada orang lagi kan.
Sekarang di pendaftaran juga orang navigasi pun disuruh diklat kan ya. Padahal nggak ada tupoksinya. Maksud saya yang mau saya sampaikan adalah mungkin diklat itu udah cukup cukup dulu ya tahun ini gitu loh. Diganti ke diklat yang ini nih yang dibutuhin untuk awak kapal gitu loh. Entah PKN ya gitu kan Pak ya. Ya itu dipenuhin aja di PPDOTAN bisa PKN kan ya. Kenapa enggak gitu loh. Sepanjang kita punya angka ada gap. Gapnya ini untuk memenuhi si Permenpan. Ya kalau rutin gitu loh. Terus diklat apa? Fokus kita diklat kalau di KPLW misalnya apa? Boarding officer gitu ya. Yang di atas kapal semua udah boarding. Sekarang yang di darat pun suruh boarding. Jadi padahal yang masih banyak yang butuh gitu loh. Nah, maksudnya yuk kita pelan-pelan gitu loh. Anggarannya ada, mungkin jadi di switch ya agak kerja dikit lah supaya ya saya mohon maaf jangan besok lusa ada diganti PM-nya PM 1-nya diganti gitu ya, dikasih 10 tahun. Sama juga, Pak. Ini masih belum, Pak. Ini udah dari tahun 2015 loh, masih 10 tahun nggak terpenuhi gitu loh. Itu sih teman-teman sekalian, saya nggak tahu. Ini mungkin jadi banyak melebar ya. Saya cuma mau membawa pemikiran bahwa semua pekerjaan itu terkoneksi. Jadi tadi kalau berbicara tentang kinerja, kita berbicara tentang perencanaan gitu ya. Bicara tentang orang, kita berbicara bagaimana SDM itu terpenuhi kualifikasi kompetensinya. Kalau sudah terpenuhi, baru bicara tentang peta jabatan dan kelas jabatan gitu loh. Nah, kalau kita semua parsial, Pak, kami udah ngerjain ini, tapi sekolahnya belum ini. Tapi kelasnya mau itu gitu loh. Ya, pada waktu tertentu pasti jadi temuan. Pasti jadi temuan. Nah, makanya kalau boleh disinergikan, kalau Mas Aji berani ngomong gitu, ya nanti panas-panasin aja Bu. Kami sekian ratus ini gimana gitu misalnya. Apa solusinya? Lalu nggak pakai uang pribadi kok kalau misalnya dianggarin sama direktorat atau beberapa kegiatan teman-teman yang kayak gini gitu ya di switch kerjasama sama BP3IP. Lalu intinya kan untuk ini kan peningkatan kualitas SDM juga kan ya. Tapi itu aktornya harus jelas. Dia bersekolah. Nanti kerjasama dengan makanya saya bilang dulu Bang Vero itu PSG saya ingat sekali. Karena beliau lulusan STIP, dia kerjasama sama STIP. Beberapa orang sekolah kok NT1 di sana. Karena apa? Kebutuhan PSC di Indonesia itu sekian ratus gitu loh. Nah kita kan nggak, ya kalau semua terparsial ya memang nggak selesai sih. Jangan liatin saya, liatin jam aja karena udah jam 12. Saya minta ini, jadi mohon maaf ya, saya apa agak melebar. Saya cuma berpemikiran kalau ini, kalau sosialisasi teman-teman baca, pas dikerjain sih baru ada masalah. Kalau dibaca biasanya nggak masalah. Nanti kalau ada masalah, dikasih nomor Mutia. Ah, ke Bu Rati jawaban pertanyaannya. Nah, yang kedua, saya berharap ya tadi saya bukan mau mengecilkan teman-teman. Saya besar di KPLP kok. Saya tahu pekerjaan teman-teman, apa yang harus ke depan itu punya gambaran gitu. Tapi ketika gambaran kami cuma punya gambaran yang bisa merealisasikan, mendesain gambaran itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong saya pikir organisasi yang berulang-ulang kita sampaikan ini organisasi sangat tua gitu ya. Sebelum Indonesia merdeka gitu ya. Ya, kalau kita nggak mengisi, nggak apa ya, mewarnai ya wis baju ya hitam kayak gini semua jadinya kayak bajunya gitu loh. Jadi tolong saya pikir sama kok semangat kita sama untuk memperbaiki ya SDM ini dibentuk untuk memperbaiki organisasi tapi dimulailah dari hal-hal kecil ya Bu. Kita mulai tahu apa target organisasi, disiapkan orang untuk mencapai target, diukur targetnya tercapai atau apa tidak. Maka eksistensinya akan ada. Saya pikir itu ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Kami sangat terbuka lah. Ini tadi saya sampaikan, ya nggak bisa langsung dirubah sih PM-nya ya. Tapi kalau ada catatan, kami akan perbaiki ke depan. Karena nanti kalau ada ortaker berubah pasti dirubah. Kalau ini udah dalam bentuk KM, kami akan perbaiki sehingga semakin baik lah ya, semakin baik gitu ya. Walaupun belum sempurna tapi bisa semakin baik. Itu ya teman-teman sekalian yang di Zoom. Masih ada kan ya? Masih, Mas. Ya, oke, ya itu mungkin. Tapi sebelum terakhir kalau ada yang mau disampaikan, monggo lah. Nanti kami terlalu nikmat ngomong di sini gitu loh. Masih ada teman-teman yang di Zoom?
Izin Pak Peter. Silakan Pak Eko. Ya, ini kan kita istilahnya memang tusi kita berhubungan dengan keselamatan pelayaran. Ya mudah-mudahan aja apa yang tadi dibahas bisa terakomodir untuk dimasukkan dalam PM yang ada sehingga kita tidak kehilangan yang tadinya 4 jadi 3 itu apa tahapan itu untuk KPLP-nya. Terima kasih Pak. Iya, pasti Pak. Tadi kami sampaikan kalau ada pembahasan tugas pokok dan fungsi tugas dan fungsi ya, yang ngerti teman-teman kok. Makanya tidak haram sebenarnya teman-teman untuk mulai mendesain gitu ya kebutuhannya, baru disampaikan untuk dibahas. Jadi itu sih Pak Eko pasti Pak, pasti tadi Pak Kalan juga menyampaikan ya kalau ada ini pasti kita undang. Tapi kami juga mengajak untuk teman-teman mulai gitu ya dengan duduk bareng dengan 5 pangkalan, duduk bareng dengan 5 kasubdit di direktorat untuk sebenarnya keinginan teman-teman apa gitu loh. Desainnya mau jadi apa? Undang-undang pelayaran itu diterjemahkan mau jadi apa? Yang di Undang-Undang 66. Jadi nggak mungkin kami bikin PM nggak ngundang, nggak mungkin. Kami juga bukan ahli nujum lah ya. Tapi kalau kita diskusi nggak ada tulisan ya gitu. Besok lagi ketemu ya ngobrol aja terus ngobrol nggak ada konkretnya. Jadi percaya sih Pak Eko, kami percaya. Yang penting teman-teman bisa meresum apa yang menjadi keinginan. Nanti ada waktunya kita akan bahas bersama. Itu Pak Eko. Siap Pak, terima kasih Pak. Masih ada lagi? Nggak ada kayaknya. Kalau nggak ada, kami kembalikan ke Mbak MC ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara sosialisasi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 140 Tahun 2024 tentang peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah selesai. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Juga lupa kami ucapkan kepada para narasumber yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat dan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan semoga apa yang telah kita ikuti bersama dapat memberikan manfaat dan menambah potensi bagi kita semua dan menjadi ajang silaturahmi untuk kita semua. Kami mewakili panitia mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Izin Bapak Ibu, info untuk makan siang silakan untuk